warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi S1 Akuntansi. Di sini kami ingin memaparkan materi dari mata kuliah Akuntansi Manajemen yang diampu oleh dosen kami yaitu Ibu Indawati. Di sini kami akan membahas tentang biaya kualitas dan produktivitas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fajra Zuardi. Perkenalkan, nama saya Hidayat Taufani. Perkenalkan, nama saya Trianti Septi Anggraini. Kualitas. Secara umum, kualitas atau quality adalah ukuran relatif dari kebaikan suatu produk atau jasa yang ditentukan berdasarkan kemampuan produk atau jasa tersebut dalam memenuhi atau bahkan melebihi harapan pelanggan. Dengan kata lain, kualitas berorientasi pada pelanggan, yaitu suatu produk dikatakan prioritas bukan hanya karena sesuai spesifikasi teknis, tapi karena mampu memberikan kepuasan bagi pelanggan. Dimensi kualitas meliputi yang pertama ada kinerja, yaitu seberapa baik fungsi produk. Yang kedua ada estetika, yaitu menggambarkan tentang produk dan jasa, lebih ke penampilan. Terus ada serviceability, yaitu kemudahan perawatan dan perbaikan. Selanjutnya ada fitur, keunikan dari pesaing. Terus ada keandalan dan ketahanan, yaitu konsistensi dan umur pakai. Selanjutnya ada kesesuaian dan kecocokan pengguna. Apakah produk sesuai spesifikasi dan kebutuhan pengguna. Selanjutnya ada biaya kualitas, yaitu biaya yang timbul akibat adanya kemungkinan atau kenyataan bahwa produk atau jasa memiliki kualitas rendah. Biaya ini mencakup semua pengeluaran perusahaan dalam mencegah, mendeteksi, dan menanggapi kesalahan kualitas. Kategori biaya kualitas, yang pertama ada biaya pengendalian atau control cost, yaitu biaya untuk mencegah atau menemukan kualitas yang buruk. Terdiri dari biaya pencegahan, biaya penilaian. Apa sih biaya pencegahan itu? Umumnya digunakan untuk menghindari terjadinya cacat produk atau jasa. Contohnya seperti pelatihan kualitas, audit, mutu, perencanaan kualitas, evaluasi pemasok, uji lapangan, peninjauan desain. Selanjutnya ada biaya penilaian. Umumnya digunakan untuk memastikan produk sesuai standar kualitas. Contohnya seperti pemeriksaan bahan baku, pengujian produk, pengawasan proses, kalibrasi alat ukur, pengusahaan pihak luar. Yang kedua ada biaya akibat kegagalan atau failure cost. Apa sih? Yaitu biaya yang muncul sebagai akibat dari produk berkualitas buruk. Nah, biaya akibat kegagalan ini bagi dua juga. Yang pertama ada kegagalan internal dan juga ada kegagalan eksternal. Kegagalan internal itu terjadi sebelum produk sampai ke pelanggan. Contohnya pengerjaan ulang, sisa bahan, penggantian mesin, pengujian ulang, dan perubahan desain. Nah, kalau kegagalan eksternal itu terjadi setelah produk sudah diterima oleh pelanggan. Contohnya seperti retur produksi, pelanggan minta garansi, penarikan produk, kehilangan penjualan, keluhan pelanggan, bahkan sampai hilangnya pasar. Pengukuran biaya kualitas. Biaya kualitas dapat diamati atau observable quality cost ialah biaya yang tersedia atau dapat diperoleh dari catatan akuntansi perusahaan. Lalu ada biaya kualitas yang tersembunyi atau hidden gains, yaitu biaya yang mungkin tidak disajikan dalam catatan akuntansi dan mungkin sangat besar menjadi signifikan. Selanjutnya ada metode untuk memperkirakan biaya tersembunyi. Yang pertama itu ada metode pengalih atau multiple method, yaitu mengasumsikan bahwa total biaya kegagalan eksternal adalah hasil pengalihan K dari biaya kegagalan eksternal yang terukur. Nah, di sini ada rumus metode pengalih, yaitu total biaya kegagalan eksternal atau sama dengan K dikali biaya kegagalan eksternal yang terukur. Lalu ada metode penelitian pasar atau market research method. Ini menggunakan survei atau riset untuk mengukur dampak kualitas buruk terhadap penjualan. Yang ketiga ada fungsi kerugian kualitas Taguchi atau Taguchi Quality Loss Function, yaitu mengukur kerugian finansial yang timbul
kepada masyarakat akibat kualitas produk yang menyimpang dari nilai target, bahkan jika produk tersebut masih dalam batas spesifikasi. Selanjutnya ada pelaporan biaya kualitas. Sistem pelaporan biaya kualitas yang efektif menyajikan informasi yang terukur untuk membantu manajemen memahami dampak finansial dan kualitas dan membuat keputusan strategis. Ada dua pandangan pencatatan biaya kualitas aktual. Yang pertama itu ada catatan tersebut menunjukkan jumlah biaya kualitas untuk setiap kategori yang memungkinkan manajer menilai dampak keuangan. Bagaimana biaya kualitas didistribusikan menurut kategori yang memungkinkan manajer untuk menilai relevansi relatif dari setiap kategori. Di sini ada fungsi biaya kualitas. Yang pertama itu biaya pencegahan atau prevention cost, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mencegah timbulnya cacat atau fungsi pencegahan. Yang kedua ada biaya penilaian atau appraisal cost, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menentukan apakah produk dan jasa memenuhi standar kualitas atau fungsi deteksi atau penilaian. Selanjutnya yang ketiga ada biaya kegagalan internal atau internal failure cost, yaitu biaya yang timbul karena produk gagal memenuhi standar sebelum diserahkan ke pelanggan. Selanjutnya biaya pencegahan dalam pengeluaran yang dilakukan perusahaan untuk mencegah terjadinya cacat atau kesalahan pada produk sejak awal proses produksi. Biaya pencegahan dapat dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama itu ada perencanaan kualitas atau quality planning, yaitu biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memastikan seluruh proses perencanaan kualitas berjalan dengan baik. Yang selanjutnya yang kedua ada tinjauan ulang produk baru atau new product reviews, yaitu biaya ini digunakan untuk memastikan bahwa desain atau produk baru memenuhi standar kualitas dan keandalan sebelum diproduksi. Oke, yang ketiga ada pengendalian proses atau proses kontrol, yaitu biaya yang berfokus pada pemantauan dan pengujian proses produksi agar berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan. Yang keempat ada evaluasi kualitas pemasok atau supplier capability service, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk melakukan audit dan penilaian terhadap pemasok sebelum dan selama kerja selama berlangsung. Yang kelima, yang terakhir, yaitu pendidikan dan pelatihan kualitas atau quality training and education, yaitu biaya yang terkait dengan penyimpanan dan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan karyawan agar dapat menjaga kualitas produk. Saya akan menjelaskan tentang pengendalian biaya atau yang disebut dengan cost control. Cost control atau pengendalian biaya ini merupakan proses yang dilakukan untuk memantau, menganalisis, dan mengendalikan pengeluaran perusahaan agar tetap sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Manfaat cost control ini bagi bisnis ada 3. Yang pertama, membantu perusahaan tetap dalam jalur anggaran. Yang kedua itu mencegah biaya proyek yang akan membengkak. Dan yang ketiga, meningkatkan profitabilitas perusahaan. Selanjutnya ada produktivitas atau efisiensi. Produktivitas adalah ukuran seberapa besar hasil atau output yang diperoleh dari penggunaan sumber daya tertentu atau input dalam waktu tertentu. Nah, fokusnya itu pada berapa banyak yang dihasilkan. Sedangkan efisiensi itu mengukur seberapa baik sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Fokusnya itu pada bagaimana cara kita untuk meminimalisirkan seperti waktu, tenaga, biaya untuk mencapai hasil yang sama. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas dan efisiensi. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas itu yang pertama ada sarana dan prasarana kerja yang memadai seperti peralatan dan bahan baku. Yang kedua itu ada lingkungan kerja yang kondusif. Yang ketiga ada manajemen dan organisasi bekerja dengan baik. Yang keempat itu ada sumber daya manusia yang terlatih dengan baik dan kompeten. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi itu yang pertama ada penggunaan sarana dan prasarana secara optimal. Yang kedua ada proses kerja yang terstandarisasi dengan baik. Yang ketiga itu ada pengelolaan sumber daya manusia dengan baik.
Selanjutnya, pengukuran produktivitas. Menurut Shimamura tahun 2004, produktivitas kerja dapat diukur melalui 3 aspek. Yang pertama itu ada kuantitas kerja. Dalam kuantitas kerja ini menunjukkan banyaknya hasil kerja yang dicapai karyawan dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Yang kedua itu ada kualitas kerja. Kualitas kerja ini menunjukkan tingkat kesesuaian hasil kerja dengan standar mutu perusahaan serta kemampuan karyawan menyelesaikan tugasnya dengan benar. Yang ketiga itu ada ketepatan kerja. Ketepatan kerja ini menunjukkan kemampuan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan jadwal yang ditentukan untuk menjaga efisiensi dan juga koordinasi kerja. Selanjutnya ada 3 metode umum untuk pengukuran produktivitas. Yang pertama ada perbandingan historis, yaitu membandingkan kinerja saat ini dengan kinerja masa lalu untuk melihat apakah mutu meningkat atau menurun dari waktu ke waktu. Yang kedua itu ada perbandingan antar unit, yaitu melihat perbedaan kinerja antara tim atau departemen, karena pengukuran ini itu untuk menunjukkan pencapaian yang secara relatif. Yang ketiga ada perbandingan dengan target, yaitu menunjukkan tingkat keberhasilan terhadap sasaran yang telah ditetapkan, karena ini tuh metode yang paling ideal karena terfokus pada pencapaian perusahaan. Sekian materi yang kami paparkan. Semoga materi yang kami paparkan bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.